Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, ditakdirkan bisa hadir di majlis yang penuh dengan barakah, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita amalkan di malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kita dapatkan balasannya kelak di hari kiamat dengan balasan yang berlipat ganda insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan dari yang telah kita pelajari bersama berkaitan dengan tanda-tanda ulama-ul akhirah, ulama-ulama akhirat, ulama-ulama agama. Sudah kita jelaskan supaya kita bisa membedakan mana yang ulama beneran, mana yang ulama yang palsu, yang ulama-ulamaan ini. Kalau sudah kita ketahui ulama yang beneran, maka kita mengikuti mereka, dan ulama-ulama yang selain kelompok ini kita tinggalkan. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang tugas bagi orang alim, orang-orang yang mengemban ilmu, orang-orang yang memahami ilmu agama. Jadi tidak hanya dia itu nambah ilmu, kemudian mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu, tidak sampai di situ. Masih ada tugas-tugas yang lainnya yang harus dilakukan oleh orang-orang pecinta majelis ilmu atau orang-orang yang berilmu, orang alim. Tujuannya agar menjadi sempurna ilmu yang dia miliki, manfaat yang dia dapatkan menjadi sempurna, dan orang mengambil manfaat dari dia itu akhirnya mendapatkan manfaat yang sempurna juga. Apa tugas orang-orang yang berilmu, yang memahami ilmu agama? Kita mempelajari tentang ilmu sholat, kita mempelajari tentang ilmu puasa dan lain-lain. Ini artinya perkara-perkara agama yang zahirah, yang zahir, ya, hukum zahir, hukum secara umum yang nampak. Ya, kita sholat, kita puasa dan seterusnya. Nah, di samping kita mengamalkan ilmu ini, mengetahui ilmu dan mengamalkan ilmu, maka seharusnya bagi kita untuk menambahkan apa? Al-ilmu bil akhlaqil batinah min sifatil qulub, yaitu ilmu yang berkaitan dengan akhlak-akhlak batin. Kalau kita sholat di musola, sholat di masjid misalnya, baca Quran, zikir, iktikaf dan lain-lain, itu orang memandang kita lagi melakukan amal zahir. Ya, amalan-amalan zahir, ketok kan, ruku, iktidal, ya. Kemudian pegang Quran, buka lembar yang selanjutnya. Ini nampak oleh mata. Oh, berarti orang itu lagi ibadah. Oh, orang ini sholat. Oh, orang ini baca Quran. Oh, pegang tasbih. Ya, di masjid pegang tas. Masuk ngitung badine tuku, enggak kan ya? Ya, orang ngelihatnya secara hukum zahir, yang nampak dia berzikir. Kita lakukan yang zahir, jangan lupa ilmu
tentang akhlak perangai-perangai batin. Ini kaitannya dengan sifat-sifat hati ini. Kaitannya dengan sifat-sifat hati. Belajar tentang sholat, belajar tentang ini, tentang itu. Ilmu zahir, ditambahi ilmu batin. Apa itu? Bagaimana menjadi orang yang tawadhu, ya, rendah hati. Bagaimana selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan dengan hati, ilmu batin ini. Bagaimana supaya menjadi orang yang zuhud di atas dunia. Ini ilmu batin. Ojo sholat, belajar ilmu sholat, belajar ilmu puasa, dan seterusnya. Kita beramal amal zahir, tapi hatinya masih rusak. Hatinya sombong, hatinya masih berani kepada Allah, hatinya masih cinta dunia, cinta kedudukan. Jadi tugasnya orang berilmu yang memiliki ilmu zahir ditambahi ilmu batin. Ilmu batin itu berkaitan dengan sifat-sifatnya hati. Kemudian yang kedua, al-ilmu bi asraril a'mal wa afatiha. Di samping kita menambah ilmu batin, ditambahi juga ilmu yang berkaitan dengan asraril a'mal. Amal-amal yang kita lakukan, amal zahir yang kita lakukan yang nampak itu ada asrar. Asrar itu rahasia-rahasia, hikmah-hikmah yang ada di dalam setiap ibadah, ya, yang ditaruh oleh Allah di setiap ibadah. Salat itu ada rahasianya. Apa Ustaz? Apa rahasianya? Ya belajar. Ya, baca kitabnya Imam Ghazali, baca kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad, baca kitab-kitab ulama-ulama, para aulia, orang-orang soleh itu. Baru nanti kita paham, oh sholat itu ternyata ya bukan hanya gerakan badan saja ternyata. Ya, gerakan ini itu rahasianya adalah seperti ini. Dan seterusnya. Kenapa kok kita diperintahkan untuk sujud? Oh, ternyata yang paling dihormati oleh manusia itu kepalanya. Ya. Anak wong lungguh meneng-meneng keplaken dah sih. Pak. Ya, terima kan ya. Das dicekel-cekel dikeplak mana. Nah, ketika sholat diperintahkan anggota badan yang paling mulia itu untuk menempel ke bumi, merendah ke bumi. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita diperintahkan untuk merendah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai sholat, maka sifat-sifat yang ada di dalam sholat ini tetap ada di hati dia. Tetap masih dia rasakan. Dia takbir menyatakan Allahu Akbar. Kalau dia meresapi itu, mengetahui rahasia di dalam kalimat Allahu Akbar, maka dia memandang semuanya ini kecil akhirnya. Karena Allah yang paling besar. Yang maha besar itu Allah. Yang lainnya itu kecil. Ini ada penyakit, ini itu, ada wabah, ada virus. Kecil semuanya. Allah itu yang maha besar. Jadi bukan dia ketakutan misalnya ya, ndak metu oma dikembok omai tulis tidak terima tamu misalnya. Ya. Tamu dek ngarep wis digembok sih. Mau apa? Oh udah ada wis, nanti aja. Ya pandemi. Tapi kalau dia tahu Allahu Akbar maknanya apa, maka dia menjaga diri biasa, normal, tapi dia lebih pasrah kepada Allah Subhanahu. Bukan tambah lalai dalam keadaan corona ini, tambah lalai bukan, tapi semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Jadi sholat itu ada rahasianya, ada ilmunya. Puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan haus saja, ya. Tidak sekedar menahan lapar dan haus saja ya percuma nilainya. Ya. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun kecuali hanya pernah lapar dan pernah
haus. Kenapa? Karena dia tidak tahu asrar, rahasia-rahasia yang ada di dalam ibadah puasa tersebut. Nah, ini ada ilmunya dan bisa dipelajari. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wa afatiha, keburukan-keburukan amal. Di dalam setiap amal itu ada keburukannya. Jadi kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang bentuk zahirnya itu baik, tapi ternyata bukan semakin mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan pahala, tapi malah kita apa? Jauh dari Allah. Malah kita mendapatkan murka Allah. Orang sholat, ternyata sholat yang dia lakukan semakin mendekatkan dia kepada azabnya Allah. Kenapa? Karena dia hanya melakukan gerakan-gerakan yang tidak memperhatikan adab. Jadi amal soleh itu bisa nilainya min, nanti itu buruk kalau kita tidak mempelajari ilmunya. Puasa, ya, memperbanyak puasa sunnah dan lain-lain, bagus secara zahir, ya, secara zahir. Tapi ternyata apa yang dia lakukan itu tidak bernilai positif. Malam hari dia porsinya nambah, porsinya nambah. Kalau dia tak puasa, makan sehari 3 kali. Lek poso sunnah, bengi mangan, jam 8 nyeluk bakso, jam 10 ono sate tuku, nanti si sahur ping 4 mangane. Kalau tidak puasa 3 kali, lek poso sunnah mangane lebih banyak 4 kali. Nafsunya lebih diikuti. Lek wis nafsunya diikuti, perutnya kenyang, maka anggota badan ini menuntut untuk melakukan sesuatu yang negatif nantinya. Anak ini lek biasa hidup biasa, wis tidak poso sunnah biasa. Tapi lek wis poso sunnah misalnya, jagongan itu kuat. Di pinggir jalan itu kuat, ambil delok wong wedok. Isuke poso padahal ya. Nah, ini akhirnya tidak tahu dia itu rahasia-rahasia di dalam puasa itu apa, intinya apa, hikmahnya apa, tidak tahu. Akhirnya nilainya min nantinya. Karena itu harus dipelajari. Di samping ilmu zahir juga dipelajari sifat-sifat hati, dipelajari juga rahasia-rahasia yang diberikan oleh Allah di setiap amal soleh itu apa. Kemudian yang bisa merusak ibadah kita itu apa. Ditambah lagi al-ilmu bil wa'di wal wa'id al-waqi'aini fil kitabi was sunnah. Salat wis mari, poso wis mari, misalnya zakat, sedekah dan lain-lain. Hati diperbaiki. Kemudian dia mempelajari ilmu tentang rahasia-rahasia ibadah dipelajari yang merusak ibadah. Ditambahi lagi apa? Ilmu yang di situ terdapat janji-janji dan ancaman-ancaman. Janji, ancaman. Yang keduanya ini ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Nabi SAW. Berarti memperdalam ilmu Al-Quran dan memperdalam ilmu hadis, khususnya yang di situ terdapat janji-janji Allah. Kalau kita berbuat baik, amal baik, juga yang di situ terdapat ancaman-ancaman Allah kalau kita melakukan pelanggaran agama. Ini ditambahkan di atas ilmu zahir kita. Wis salat, wis poso, terus tambahi ilmu-ilmu yang telah disebutkan tadi itu. Ya, di situ nanti disebutkan pahala-pahala orang yang berbuat baik. Juga kalau ancaman itu disebutkan di dalamnya, iqab, hukuman orang-orang yang berbuat buruk. Kalau bisa mengumpulkan ini yang diajarkan sama pendahulu-pendahulu kita yang soleh ini, kalau kita mempraktekkan ini, kitab ini, belajar ya ilmu wudu, ilmu sholat, ya,
ilmu jual beli dan lain-lain, ilmu puasa, ilmu zakat dan ilmu nikah. Ini semuanya zahir semua. Zahir semuanya. Pelajari itu dulu. Ya, pelajari wis paham, takok-takok ambil ustaz, hukumnya begini apa ini? Wis ngerti ente, kehidupannya ente sesuai dengan syari. Itu masih zahir. Itu namanya amal ilmu zahir saja itu masih. Kemudian meningkat, naik lagi. Ya, nang undak-undakan kedua. Apa? Memperbaiki hati. Sing biyen sombong berubah. Dirubah, dipaksa. Yang dulu itu dia itu tidak ada rasa takut kepada Allah, ya dipaksa. Bagaimana hatinya baik, takut sama Allah. Ada orang, tidak ada orang, tetap dia tidak melakukan maksiat. Yang dulu urusannya dunia terus, kerjaan terus, pikirannya duit terus, ATM terus misalnya, diteloi ATM bendino misalnya. Mulai dikurangi. Ingat bahwa apa yang kita kumpulkan sekarang ini bukan milik kita nanti. Apa yang kita kumpulkan hari ini itu bukan milik kita. Milik kita itu yang kita sedekahkan di jalan Allah. Itu kekal, itu nanti kita dapatkan di akhirat. Mulai cinta dunia itu mulai dikurangi sedikit-sedikit. Ini namanya ilmu hati. Wis salate kena, wudu'e kena, posone kena sesuai syariat, hukum zahir, nikahnya kena, paham ya? Kerjanya kena. Mulai hatinya diperbaiki. Kalau sudah, hadiri majelis orang-orang yang soleh yang menjelaskan tentang intisari sholat itu apa, intisari puasa itu apa, ente disuruh nikah itu tujuannya Allah itu apa, rahasianya di dalam itu, bukan hanya sekedar syahwat saja, bukan. Dipelajari itu, kumpul sama orang-orang soleh. Kemudian biar semangat ibadah, ya hadiri majelis-majelis yang kamu diceritakan, dibawakan ayat Al-Quran. Balasan pahala orang yang melakukan ini adalah ini dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi seperti ini. Orang yang melakukan maksiat, pelanggaran seperti ini, itu diancam oleh Allah di dalam Al-Quran seperti ini. Riba itu seperti ini, zina itu seperti ini, tidak boleh. Hadis Nabi itu melarang, dosanya seperti ini, siksanya di neraka. Ini kumpulkan itu dalam hati kita supaya semangat ibadah jauh daripada maksiat. Kalau berhasil seperti ini, kalau kita berhasil mengikuti jalur ini, maka urusan kita itu menjadi sempurna. Manfaat ilmu menjadi sempurna. Orang pun akan mengambil ilmu kita, itu dia mengambil ilmu yang sudah sempurna. Kenapa? Karena ilmu-ilmu yang disebutkan, ilmu zahir, ilmu hati, kemudian rahasia-rahasia ibadah dan yang merusak ibadah, kemudian janji-janji dan ancaman-ancaman, semuanya ini berkaitan satu sama lain. Yang satu berkaitan dengan yang kedua berkaitan dengan yang ketiga dan yang keempat berkaitan dengan, terus semuanya ini berantai. Tidak bisa dipisah-pisah, tidak bisa. Saling menyempurnakan ilmu-ilmu ini. Dan ini adalah ilmunya para salaf, para pendahulu yang saleh, yang mereka mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mengetahui bahwa jalur ini adalah jalur pendahulu kita yang saleh? Bocon ceritone kiai-kiai dulu. Ke pondok-pondok inti misalnya, pondok Besuk misalnya, ada Kiai Ali misalnya, atau kiai yang lainnya, atau yang baru-baru, mungkin abahnya Kiai Subadar dan lain-lain, Kiai Subadar, Pondok Sidogiri Kiai Nawawi, abahnya. Coba tanya cerita-ceritanya mereka tuh bagaimana, kehidupannya seperti apa. Pondok Salafiyah ada Kiai Abdul Hamid, dari kalangan habaib ada Habib Alwi bin Segaf Ponagung, ada Habib Ja'far bin Syekhon, ada Habib Abdul Qadir bin Husin, abahnya Habib Taufik ada. Coba
ente gali cerita kehidupan mereka, ini yang ada di kitab ini, di situ hidupnya mereka. Karena itu mereka berhasil. Ya, itu adalah ilmunya pendahulu-pendahulu kita yang saleh. Jadi ilmu zahir itu masih tidak ada dalam diri kita ini, masih kurang, masih tidak sempurna. Apalagi tingkatan-tingkatan berikutnya. Saiki wis umur piro saiki? Ana sing umur selawe, ana sing umur 30, ana sing 35, ana sing 40, ana sing lebih 40. Tapi ilmu zahirnya sih ya krepelan ya. Lah masa keadaan kita seperti ini sampai mati seperti ini, kan enggak kepingin seperti itu ya, kepingin mendekati daripada kehidupan orang-orang yang saleh. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan niat kita pada malam hari ini ingin mengikuti jalur orang yang saleh itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan keadaan kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keadaan yang lebih baik lagi, salat kita lebih baik lagi, puasa kita lebih baik lagi, hati kita lebih baik lagi, dan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kelak di hari akhir, di akhirat dikumpulkan bersama salaf, ya, pendahulu-pendahulu kita yang saleh, para kiai-kiai kita, para habaib kita, dalam satu naungan, yaitu di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.